Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di mata kuliah evaluasi pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan topik perkuliahan dengan topik hari ini adalah ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Baik, kita mulai ke materi. Baik, ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Kita melanjutkan pembahasan di minggu sebelumnya. Di Minggu sebelumnya Anda sudah membahas tentang fungsi dari evaluasi pembelajaran. Nah, kali ini kita akan bahas tentang tujuan dari evaluasi pembelajaran. Setidaknya ada 4 tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah untuk melacak kemajuan belajar siswa atau murid atau peserta didik. Dengan adanya evaluasi, maka kita bisa melacak sejauh mana atau bagaimana penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran yang telah disampaikan, atau seberapa atau bagaimana capaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kita tahu di kurikulum Merdeka itu ada yang dimaksud dengan capaian pembelajaran, kemudian ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, evaluasi itu mengukur setidaknya, paling tidak, atau mengukur kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Dengan evaluasi pembelajaran yang dilakukan, maka kita bisa melacak setiap siswa, apakah masing-masing siswa itu sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Atau kalau misalnya ada sekian KKTP, nah, apakah semua siswa sudah mencapai semua KKTP atau pada KKTP yang mana yang semua siswa sudah mencapainya dan pada KKTP mana di mana siswa belum semuanya mencapai KKTP tersebut. Jadi untuk melacak kemajuan belajar siswa. Yang kedua, untuk mengecek ketercapaian kompetensi peserta didik. Nah, ini kompetensi dimaksud adalah kalau dulu mungkin kurikulum berbasis kompetensi begitu ya. Kalau sekarang kurikulumnya adalah kurikulum merdeka, maka evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengecek apakah kompetensi dasar atau kompetensi inti sudah tercapai atau belum. Kemudian yang ketiga adalah untuk mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai. Untuk mengetahui pada tujuan pembelajaran yang mana atau pada KKTP yang mana yang belum sepenuhnya dikuasai oleh siswa. Nah, ini penting karena dengan adanya evaluasi, maka guru punya feedback ya, umpan balik atas upaya pembelajaran yang sudah mereka lakukan selama entah 1 semester atau mungkin 1 bulan atau mungkin mingguan gitu ya. Dari upaya yang mereka lakukan, pengajaran yang mereka lakukan, sejauh mana atau apakah ada siswa-siswa tertentu yang belum mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk siswa yang demikian, untuk siswa yang belum mencapai tujuan pembelajaran, dalam eh, pembelajaran dikenal dengan istilah ada remedial. Ada pembelajaran remedial dan ada pengkayaan atau enrichment.
Nah, remedial berlaku untuk siswa yang belum mencapai KKTP. Maka mereka diberikan layanan pembelajaran remedial atau pembelajaran ulang untuk memantapkan, untuk memastikan mereka menguasai KKTP atau tujuan pembelajaran tertentu yang belum dicapai. Maka setelah pembelajaran ulang, nanti mereka akan dites ulang ya dengan evaluasi tersebut, dengan soal-soal tertentu pasti untuk memastikan mereka bisa mencapai ketuntasan. Yang keempat adalah untuk menjadi umpan balik untuk perbaikan bagi peserta didik. Bayangkan kalau siswa tidak ada evaluasi, maka mereka tidak tahu apakah mereka nilainya sudah bagus atau tidak. Tidak ada informasi apakah sudah mencapai tujuan pembelajaran atau tidak, ya. Maka dari itu, evaluasi pembelajaran itu sangat penting untuk membantu murid, untuk membantu siswa memahami apakah dirinya sudah menguasai materi yang diajarkan oleh guru atau belum. Baik, berikutnya fungsi evaluasi juga dibagi secara besar, ada fungsi secara umum dan fungsi secara khusus. Secara umum, evaluasi itu mengukur kemajuan belajar siswa. Kemudian yang kedua, tentu dengan data hasil evaluasi, guru membuat rencana. Rencana pembelajaran akan seperti apa? Misalnya, seorang guru akan mengajarkan tentang perkalian. Nah, sebelum mengajar perkalian, tentu ada pengetahuan dasar yang harus dikuasai oleh siswa, yaitu penjumlahan. Anak akan sulit belajar perkalian ketika belum menguasai penjumlahan. Maka dari itu, eh, kemampuan siswa dalam menjumlahkan itu penting dikuasai oleh siswa sebelum yang bersangkutan belajar tentang perkalian. Jangan berisik ya. Nah, berikutnya yang fungsi umum yang ketiga adalah memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Tentu untuk siswa yang belum sempurna kemampuan akademisnya berdasarkan hasil evaluasi, maka perlu dilakukan perbaikan. Perbaikan tersebut tadi yang saya contohkan ya, dengan melalui pembelajaran remedial. Pembelajaran remedial artinya adalah siswa belajar ulang tentu dengan guru melakukan pendekatan yang berbeda dengan inovasi sehingga mudah dipahami oleh muridnya. Selain itu, ketika guru memperoleh data hasil evaluasi pembelajaran, maka eh, untuk misalnya topik tertentu yang hasilnya belum memuaskan secara rata dalam suatu kelas, maka guru melakukan penyempurnaan kembali tentang praktik pembelajaran yang dia lakukan. Entah penyempurnaan dalam bentuk metode pembelajarannya, atau mungkin media pembelajaran yang digunakan, atau teknik scaffolding untuk memandu siswa menuju kepada pengetahuan yang diharapkan, atau mungkin juga penyempurnaan dalam bentuk penyediaan atau merancang hands-on atau lembah kerja siswa yang menuntun learning trajectory siswa gitu ya. Itu fungsi secara umum. Fungsi secara khusus ada fungsi dari segi psikologis ya. Jadi evaluasi itu untuk mengukur bisa mengukur aspek-aspek psikologis. Misalnya level pengetahuan ya. Kalau kita belajar di taksonomi Bloom itu, level kognitif itu ada dari mulai kemampuan mengingat, remember, kemudian understand atau memahami, kemudian kemampuan menerapkan atau apply, kemampuan meng menganalisis, kemudian kemampuan mengevaluasi dan kemampuan mencipta atau create gitu ya. Nah, dari segi aspek psikologis, kemampuan berpikir, maka evaluasi berfungsi untuk mengukur perkembangan kognitif anak ya dalam memahami, dalam menguasai suatu bidang pengetahuan.
Ya, apakah mereka sudah cukup memahami atau sudah cukup pengetahuannya sampai taraf mengaplikasi dan seterusnya. Yang kedua, secara khusus, evaluasi juga berfungsi secara didaktis. Artinya, hasil evaluasi itu menjadi umpan balik, pertama menjadi dasar dulu ya. Ketika guru akan merencanakan pembelajaran, maka guru harus berdasarkan kepada data bagaimana pengetahuan anak sebelumnya. Ya, bagaimana pengetahuan anak atau penguasaan anak atau eh, informasi-informasi hasil tes sebelumnya. Ini menjadi penting agar pembelajaran yang dilakukan oleh guru di pertemuan berikutnya tidak ketinggian, ya, tidak terlampau sulit, masih bisa dijangkau oleh kemampuan akademis siswa. Oke, jadi secara didaktis pertama menjadi basis data ketika merencanakan pembelajaran. Yang kedua adalah ketika pembelajaran sudah selesai, kemudian dievaluasi, ya, dan hasil evaluasi itu menjadi feedback untuk penyempurnaan pembelajaran berikutnya. Oke, fungsi khusus yang ketiga adalah fungsi administratif. Nah, adanya evaluasi pembelajaran maka akan menghasilkan nilai. Apakah nilai harian, atau nilai formatif, atau nilai sumatif, yang pada ujungnya akan sampai kepada keputusan, dituliskan dalam raport, kemudian keputusan apakah anak ini naik kelas atau tidak. Nah, itu hal mendasar yang menjadi fungsi dari evaluasi ya, fungsi khusus dari evaluasi untuk keperluan administratif. Nanti misalnya untuk sekolah lebih lanjut, misalnya untuk sekolah ke level tertentu, disyaratkan nilai rapotnya sekian gitu ya. Dan seterusnya itu adalah bisa bisa terwujud kalau memang ada nilai berdasarkan hasil evaluasi. Berikutnya, fungsi evaluasi secara psikologis. Nah, ini kita coba lebih detailkan lagi ya. Nah, membantu peserta didik mengenal dirinya sendiri ya dan statusnya dalam kelompok. Pertama, mengenal dirinya. Anda bayangkan mungkin ketika Anda dulu sekolah ya, kemudian dari sekian banyak mata pelajaran tersebut kan pasti ada evaluasi untuk setiap mata pelajaran. Dari situ Anda sebagai siswa dulu menemukan, oh saya ternyata bagusnya di mata pelajaran bahasa gitu. Kemudian yang lainnya, oh saya ternyata bagusnya tuh di mata pelajaran eksak, menghitung seperti fisika, matematika gitu. Oh ada lagi yang ternyata lebih bagusnya itu nilainya ya, lebih bagus di bidang IPS, misalnya di ekonomi, sejarah, akuntansi, dan seterusnya. Nah, maka dengan adanya nilai evaluasi tersebut, ketika dibandingkan antar mapel, maka peserta didik bisa mengenali di mata pelajaran apa dia unggulnya gitu, punya keunggulan di mata pelajaran apa. Nah, itu kalau kita bicara perbandingan antar mata pelajaran. Nah, kemudian kalau kita melakukan kajian dalam satu mata pelajaran, misalnya Anda di mata pelajaran matematika gitu. Dari sekian topik matematika, eh, ulangan harian misalnya ya, atau penilaian harian ya, maka Anda bisa menilai ya di topik mana kemampuan Anda yang paling baik. Nah, kemudian oh ternyata yang paling baik misalnya di metrik gitu ya. Kalau matematika kan ada matriks ya. Di metrik gitu. Atau mungkin ternyata saya jeleknya di trigonometri. Maka itu akan membantu Anda, ternyata saya lemah di trigonometri. Maka saya perlu belajar lebih banyak tentang trigonometri. Kemudian Anda les lah atau ikut bimbel lah dan segala macam gitu ya. Nah, itu terjadi ketika Anda pernah dievaluasi. Oke. Nah, jadi fungsi evaluasi itu diantaranya adalah secara untuk keperluan psikologis Anda. Kemudian yang kedua terkait dengan statusnya dalam kelompok. Nah, ketika Anda merasa pintar karena nilainya 8, ternyata ketika dibandingkan dengan teman-teman sekelas, rata-ratanya 9. Artinya, 8 itu ternyata lebih rendah dari rata-rata kelas. Nah, gitu ya. Jadi, eh, dengan adanya evaluasi, maka kita bisa menilai di antara mungkin 25 orang siswa di kelas atau 30 orang siswa di kelas, Anda ada di posisi mana. Apakah ranking ke-25, apakah ranking ke-20, atau ranking terakhir, atau mungkin ranking yang pertama.
Nah, ini terjadi kalau kita melakukan evaluasi. Jadi secara psikis ya, secara psikologis, evaluasi itu membantu siswa untuk mengenali dia ada di mana ketika dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya. Apakah termasuk orang yang paling pintar, rata-rata saja, atau ternyata tertinggal jika dibandingkan dengan teman-temannya. Oke, kemudian bagi pendidik ya, evaluasi itu berguna untuk informasi ya sejauh mana hasil dari usaha yang telah dilakukan. Sudah ngajar persiapan dengan sedemikian rupa, membuat media segala macam gitu ya. Kemudian membuat apa namanya lembar kerja siswa gitu. Tapi ternyata hasilnya bagaimana nih gitu ya. Itulah perlunya evaluasi ya. Jadi untuk melihat apakah usaha yang dilakukan sudah efektif meningkatkan hasil belajar siswa atau masih jauh dari harapan. Kemudian berikutnya adalah menjadi dasar dalam melakukan langkah selanjutnya. Guru ketika menemukan rata-rata siswanya misalnya 100% di atas KKM, maka tentu dia akan merasa puas dan akan mencatat bahwa oh, ternyata cara mengajar seperti kemarin itu sangat mudah dipahami oleh siswanya. Oke, nah itu. Kemudian kalau nilai jelek, oh mungkin cara ngajar seperti kemarin itu belum sulit dipahami oleh siswa, maka perlu eh, pendekatan-pendekatan atau metode atau strategi atau teknik pengajaran yang lain yang perlu digunakan supaya siswa lebih memahami topik yang sebelumnya. Berikutnya, secara didaktis ya, evaluasi berfungsi untuk landasan bagi guru untuk menilai hasil usaha yang dicapai oleh siswa. Misalnya siswa yang sangat kerja keras, kemudian nilainya bagus ya, mungkin dikasih nilai 100. Nah, nilai 90, nilai 100 itu adalah dasar untuk menilai ya, memberikan apresiasi kepada siswa. Yang kedua, memberikan informasi posisi masing-masing siswa dalam kelompoknya. Nah, guru nanti memberitahukan mungkin kepada orang tuanya, Ananda sangat luar biasa belajarnya dan jika dibandingkan dengan teman-temannya, ada Ananda berada di top level, misalnya atau 10 teratas dan seterusnya. Meskipun sekarang mungkin tidak ada lagi sistem ranking ya, tetapi orang tua saya kira perlu tahu anaknya ada di posisi mana jika dibandingkan dengan teman-temannya. Tentu orang tua tidak ingin kalau anaknya tertinggal kemampuan belajarnya dibandingkan dengan teman-temannya. Yang ketiga, sebagai dasar dalam memilih dan menetapkan status peserta didik. Setiap akhir semester genap, anak-anak kita akan naik kelas. Maka statusnya itu apakah tinggal kelas atau naik kelas? Atau kalau bicaranya per semester, apakah anak-anak itu sudah mencapai KKM atau belum mencapai KKM? Zaman dulu ya. Kalau sekarang apakah anak-anak itu sudah mencapai KKTP atau belum mencapai KKTP statusnya? Oke, berikutnya pedoman untuk mencari dan menemukan jalan keluar bagi peserta didik yang memerlukannya. Nah, ini tadi kalau kita bicara diagnosis ya, hasil belajar itu bisa menjadi dasar untuk diagnosis di mata pelajaran apa atau pada topik apa anak kesulitan. Maka jalan keluarnya adalah oke untuk topik tertentu saya butuh les dengan guru atau minta jam tambahan kepada gurunya supaya bisa mengejar teman-temannya dalam menguasai topik yang dia anggap sulit ya karena hasil belajarnya belum memuaskan. Oke, yang terakhir sebagai petunjuk ya tentang sejauh mana pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, pada ujungnya evaluasi itu adalah untuk membandingkan hasil usaha yang dicapai dengan tujuan yang ditetapkan. Apakah tujuan sudah tercapai atau belum? Ketika kita bicara terkait dengan tujuan pembelajaran, maka pertanyaannya adalah apakah semua siswa sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum? Itulah fungsi dari evaluasi secara didaktik. Berikutnya, secara administratif, evaluasi pembelajaran berfungsi pertama adalah untuk memberikan laporan. Orang tua tentu ingin tahu setelah anaknya sekolah 1 semester penuh gitu ya, apakah di semester tersebut hasil belajarnya bagus atau tidak. Maka dari itu butuh sesuatu yang tertulis bisa dibaca yang menunjukkan bagaimana perkembangan belajar anaknya. Maka butuh yang namanya laporan. Ya, itu yang disebut sebagai raport ya. Kalau misalnya di akhir semester anak-anak suka bagi raport dan seterusnya, itu adalah fungsi administratif.
Rapot tidak akan ada isinya, tidak akan ada angkanya, tidak akan ada nilainya kalau tidak ada evaluasi pembelajaran. Berikutnya, memberikan bahan-bahan keterangan atau data. Misalnya ketika anak dinyatakan lulus atau tidak lulus, ketika tidak lulus mungkin orang tua protes ya. Kenapa anak saya tidak lulus? Maka guru yang melakukan evaluasi dengan benar bisa menunjukkan Pak atau Bu, anak Bapak atau putra Bapak atau putra Ibu, kemampuan belajarnya belum memenuhi standar. Ini misalnya di penilaian harian seperti ini ya, kemudian penilaian semester seperti ini gitu ya, atau di asesmen semester seperti ini. Data-datanya lengkap ya. Maka ketika orang tua protes dan ditunjukkan hasilnya yang lengkap, maka orang tua akan menerima. Kenapa? Karena itu ada proses evaluasi. Tapi kalau karena faktor like and dislike ya, nggak ada penilaian tiba-tiba aja tidak naik kelas, pasti orang tua akan protes. Maka itu salah satu fungsi administratif dari evaluasi pembelajaran. Berikutnya adalah memberikan gambaran ya, memberikan gambaran tentang bagaimana pencapaian eh, bagaimana progres belajar di suatu sekolah gitu ya. Mungkin sekarang ada yang namanya rapot mutu atau rapot sekolah gitu atau rapot pendidikan di setiap sekolah itu adalah salah satu indikasi dari kualitas proses belajar yang ada di sekolah tersebut ya. Dan itu tentu diukur melalui proses evaluasi pembelajaran. Oke. Baik, berikutnya kita mengeksplor lebih banyak lagi tentang tujuan pembelajaran ya. Nah, fungsi evaluasi pembelajaran pertama adalah formatif ya. Jadi untuk menilai capaian pembelajaran pada akhir program belajar. Jadi misalnya satu topik tertentu, misalnya tentang persamaan kuadrat, pertidaksamaan kuadrat, atau diferensial integral itu mungkin satu topik dalam matematika ketika SMA misalnya ya. Maka begitu selesai satu topik, maka itu akan dilakukan penilaian atau yang dikenal dengan penilaian harian ya, atau asesmen harian gitu ya, atau asesmen selesai satu topik disebutnya sebagai asesmen formatif untuk menilai satu blok materi itu apakah dikuasai atau tidak. Yang kedua adalah sumatif. Ya, fungsinya apa? Untuk menilai pada akhir jangka waktu tertentu. Kalau dulu ada 1 bulan, ya, setiap 4 bulan sekali gitu ya. Kemudian ada semester setiap 6 bulan sekali dan setiap akhir tahun. Jadi batasannya bukan blok per materi, tetapi dalam jangka waktu tertentu satu satu bulan, 1 semester dan seterusnya. Sehingga akhirnya adalah akan diperoleh hasil evaluasi 1 semester. Makanya di sekolah ada namanya asesmen sumatif akhir semester atau ASAS gitu ya. Kalau di kampus ujian akhir semester. Nah, itu untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa dalam belajar 1 semester. Materinya tentu dikumulatifkan dari awal semester sampai akhir semester, semua materi yang pernah dipelajari diteskan, ya, diujikan kepada siswa itu disebut sebagai evaluasi sumatif. Berikutnya ada fungsi diagnostik. Apa itu? Fungsi diagnostik itu adalah penilaian untuk melihat kelemahan-kelemahan siswa serta faktor penyebabnya. Nah, mungkin Anda ingat ketika zaman SMA dulu ya, pernah belajar namanya tryout gitu. Ketika sebelum ujian akhir sekolah, ujian nasional atau asesmen nasional atau sejenisnya gitu, maka biasanya sekolah itu melakukan tryout, 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 tryout. Tryout pertama ketahuan ternyata untuk matematika pada topik mana yang jelek-jelek gitu, ya. Nilainya yang jeblok-jeblok tuh di topik-topik apa. Nah, dari situ maka sekolah kemudian memberikan pemantapan lagi, pra UN, pra AN gitu ya. Pemantapan, pemantapan, pemantapan.
Pada materi apa? Pada materi-materi yang setelah hasil tryout pertama nilainya yang paling jeblok. Nah, itu namanya tes diagnostik. Untuk menemukan pada topik apa, pada materi apa yang kemampuannya jelek-jelek. Dari situ, maka kemudian kalau bentuk soalnya urai akan kelihatan. Kalau soalnya misalnya esai ya, uraian akan kelihatan tuh. Kalau matematika itu akan kelihatan. Salahnya di langkah yang mana? Nah, salah yang di langkah mana itu kira-kira penyebabnya apa? Apakah siswa belum paham langkah-langkah tersebut atau gimana gitu ya? Nah, dari situ maka perlu dilakukan pemantapan ya. Pemantapan misalnya cara menyelesaikan soal tersebut tapi langkah-langkahnya yang benar tuh yang seperti apa gitu. Itu tes diagnostik. Berikutnya ada yang masuk dengan evaluasi dengan tujuan atau dengan fungsi selektif. Nah, penilaian untuk keperluan selektif seperti seleksi masuk sekolah atau masuk perguruan tinggi. Nah, Anda ketika masuk perguruan tinggi, apakah jalur eh, apa SBMPTN misalnya ya, Anda dites kan, bentuknya ada tes lagi, ada ujian gitu. Nah, itu adalah fungsi evaluasi. Tujuannya untuk apa? Untuk menyaring. Untuk menyaring, kalau misalnya jumlahnya mungkin kursi di perguruan tinggi kan cuma sedikit ya. Untuk setiap prodi misalnya mungkin cuma 40 kursi atau 60 kursi. Sementara yang daftar tuh ratusan ribuan. Maka bagaimana cara menyisihkan yang ribuan itu sehingga tersisa hanya 60 sesuai dengan jumlah kursi, maka itu disebut sebagai tes selektif. Gitu ya. Nah, selain itu juga tes itu berfungsi sebagai prognostik ya. Prognostik itu artinya kalau seseorang dinyatakan lulus suatu tes, maka orang tersebut memiliki kemungkinan untuk bisa menjalani pendidikan dengan baik. Nah, misalnya Anda kalau sudah dinyatakan lulus masuk perguruan tinggi, kemudian dari situ maka sebenarnya ketika dinyatakan lulus Anda dinyatakan memiliki kemampuan untuk kuliah dengan lulus dan hasil terbaik. Gitu ya. Oke, fungsi berikutnya adalah fungsi untuk penempatan. Fungsi penempatan maksudnya bagaimana? Eh, evaluasi itu berfungsi untuk mengetahui kemampuan prasyarat untuk mengikuti program tertentu. Kalau misalnya Anda mau ikut pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa gitu ya, maka Anda akan ada tes dulu. Tes itu kadangkala tidak seberapa pintar Anda, tapi seberapa cocok Anda dengan ya ketentuan-ketentuan untuk mengikuti program gitu. Ya, misalnya apakah oke em, tidak penting terlalu pintar apa enggak, tapi yang penting orangnya supel gitu. Maka ketika tes penempatan, maka yang dicari itu adalah cari supelnya. Pinter iya sebagai dasar, tapi yang dikejar juga harus harus supel. Pinter saja tapi tidak supel nggak bisa. Oke, selain itu juga untuk penempatan itu juga kalau Anda mungkin kursus ya bahasa Inggris gitu atau kursus bahasa yang lain gitu ya. Maka Anda akan ada tes penempatan yang disebut dengan placement test. Ya, misalnya Anda tes bahasa Inggris, kemudian dari situ untuk menentukan apa? Untuk menentukan Anda ada di program yang mana. Ya, misalnya Anda masuk tes bahasa Inggris tertentu, nah hasil tes, oh ternyata saya masuknya di intermediate gitu, atau di basic, atau di advance misalnya ya. Maka tes demikian untuk menentukan posisi Anda tepatnya masuk program yang mana dalam layanan kursus itu ya, itu disebut sebagai placement test gitu. Oke, itu terkait dengan fungsi evaluasi. Nah, berikutnya Eh, kita coba eksplor lagi ya, fungsi evaluasi juga ada fungsi selektif tadi sudah ya, fungsi diagnostik sudah, fungsi penempatan sudah. Nah, terakhir adalah fungsi pengukuran keberhasilan. Jadi evaluasi itu untuk mengukur keberhasilan. Keberhasilan apa? Keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan keberhasilan belajar anak mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Oke, berikutnya. Nah, siapakah subjek dan objek evaluasi? Jadi siapa yang melakukan evaluasi dan siapa yang dievaluasi. Subjek evaluasi itu adalah orang yang melakukan pekerjaan evaluasi. Siapa? Orang yang melakukan evaluasi adalah tentu guru ya. Kalau di kampus dosen gitu ya. Kalau di kantor mungkin ada tim penilai, kinerja dan lain-lain ya.
Kemudian siapa objek evaluasi? Nah, objek evaluasi itu adalah hal-hal yang menjadi pusat perhatian untuk dievaluasi. Misalnya ya, apakah pengetahuan siswa tentang kemampuan memahami persamaan kuadrat atau pemahaman siswa tentang sejarah Perang Dunia Kedua, misalnya dan seterusnya ya. Nah, itu objek yang dievaluasi itu adalah pengetahuan tertentu yang dikuasai oleh siswa. Oke. Nah, berikutnya masuk ke bahasan terkait dengan ruang lingkup atau scope dari evaluasi. Yang dievaluasi itu apa saja? Pertama, ada evaluasi program pembelajaran atau pengajaran. Yang dievaluasi pertama tujuan pengajarannya ya. Apakah tujuan sudah dirumuskan dengan benar? Apakah tujuan pembelajaran sudah dikonstruk berdasarkan level kognitif yang benar? Kalau untuk cek kognitif ya. Apakah tujuan pembelajaran sudah dikonstruk secara berdasarkan leveling afektif atau psikomotorik begitu? Nah, kemudian berikutnya adalah isi program pembelajaran. Apakah isi atau materi pembelajaran itu sesuai dengan tujuan pembelajaran? Apakah sesuai dengan kurikulum dan seterusnya? Kemudian, apakah strategi pembelajaran, pendekatan, metode, teknik pengajaran yang digunakan oleh guru sudah tepat atau belum? Itu namanya evaluasi program pembelajaran. Kemudian yang kedua ada evaluasi proses pelaksanaan pembelajaran. Apa saja yang dievaluasi? Pertama adalah kesesuaian antara proses belajar mengajar atau pembelajaran dengan garis besar program pengajaran zaman dulu itu ya. Kalau sekarang berarti kurikulum ya. Apakah pembelajaran itu sudah sesuai dengan kurikulum atau tidak? Kalau sekarang menggunakan pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam, apakah pelaksanaan pembelajaran itu sudah sampai kepada level pembelajaran mendalam? Ada siswa dituntut untuk kemampuan memahami, mengaplikasi dan melakukan refleksi, misalnya begitu ya. Kemudian berikutnya kesiapan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Apakah gurunya siap? Apakah gurunya sudah siap secara kemampuan profesional dalam hal ini penguasaan substansinya gitu ya. Kemudian apakah gurunya juga sudah siap dari segi kemampuan pedagogiknya, kemampuan memberikan pembelajarannya. Kemudian evaluasi kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Apakah anaknya sudah siap dilihat dari segi kesiapan fisik, ya, dilihat dari segi kesiapan psikis, konsentrasi, termasuk juga kesiapan yang disebut dengan entry behavior. Jadi untuk belajar materi tertentu, ada materi sebelumnya yang harus dikuasai. Nah, apakah mereka sudah menguasai itu atau belum? Itu disebut sebagai entry behavior ya. Kemampuan dasar, kemampuan awal, kemampuan masukan yang harus dikuasai oleh siswa sebelum masuk ke materi berikutnya. Berikutnya adalah minat dan perhatian siswa ya. Jadi evaluasi juga dapat mengukur apakah siswa antusias ketika mengikuti pembelajaran tertentu pada topik tertentu atau dengan metode atau media tertentu. Mereka antusias dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian berikutnya keaktifan atau partisipasi ya. Apakah bagaimana partisipasi siswa dalam pembelajaran itu juga bagian yang harus dievaluasi. Kemudian berikutnya terkait dengan bimbingan dan konseling ada di sekolah ya. Apa peran dari bimbingan dan konseling bagi siswa yang membutuhkan? Tentu siswa-siswa dengan hambatan belajar, dengan kesulitan belajar, maka memerlukan layanan dari bimbingan dan konseling dari guru konselor atau guru BK yang ada di sekolah untuk mungkin menumbuhkan motivasi, untuk membantu mengenali gaya belajarnya sehingga anak itu bisa belajar sesuai dengan gaya belajar dia yang sesungguhnya sehingga hasil belajarnya akan lebih optimal. Kemudian komunikasi antara guru dengan siswa, apakah satu arah atau dua arah, apakah pembelajarannya itu teacher center atau student center atau dialogis gitu ya. Itu juga bagian yang dievaluasi dalam proses pembelajaran. Kemudian berikutnya adalah apakah guru memberikan dorongan atau motivasi kepada siswa. Ketika mengajar, kalau Anda belajar tentang teori belajar ya, eh, di bukunya Bobby DePorter ya, Quantum Learning, di situ dijelaskan bahwa siswa itu akan sangat termotivasi belajar ketika dia mengetahui tujuan belajarnya.
Dengan tujuan belajar yang menarik bagi dia, maka anak dengan antusias akan belajar. Nah, bagaimana membangun ketertarikan anak terhadap pembelajaran itu adalah membangun motivasi belajar anak ya. Itu bagian yang dievaluasi. Yang kesembilan, pemberian tugas kepada siswa dalam rangka penerapan teori. Jadi dalam konteks pembelajaran mendalam, pelajaran itu tidak hanya sekedar guru menyampaikan materi, tetapi guru harus memandu siswa kepada pemahaman yang lebih mendalam. Di antaranya adalah kemampuan mengaplikasi dari teori atau pengetahuan yang dipelajari, gitu ya. Berikutnya adalah upaya menghilangkan dampak negatif akibat kegiatan di sekolah. Nah, guru tentu belajar di sekolah tentu tidak semuanya menyenangkan. Pasti ada situasi-situasi kejenuhan, bosan, dan lain-lain. Nah, bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru agar pembelajarannya tidak monoton, agar pembelajarannya tidak membosankan, itu juga bagian yang dievaluasi dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Nah, skop yang terakhir adalah evaluasi hasil belajar. Nah, apa saja yang dievaluasi? Pertama adalah penguasaan siswa terhadap materi ya atau tujuan pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran itu bisa dibagi kalau dulu istilahnya adalah tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus ya. Kalau sekarang mungkin ada CP, CP itu diturunkan lagi secara spesifik menjadi tujuan pembelajaran atau TP gitu ya. Setiap TP itu kemudian ada disusunlah kriteria-kriteria ketercapaiannya yang disebut dengan KKTP gitu. Nah, kita masuk ke sini, kerangka evaluasi. Evaluasi pembelajaran itu tidak lepas dari dua hal. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, ya. Yang diukur itu adalah tujuan pembelajaran. Tentu dengan melihat proses belajar yang terjadi atau kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru gitu. Maka yang diukur itu adalah apa proses pembelajaran yang terjadi di kelas, kemudian apa tujuan pelajarannya. Jadi, mengukur tujuan itu harus kontekstual dengan apa yang dipelajari oleh siswa dalam daily life di kelasnya, gitu ya. Nah, kita masuk ke sini ke prinsip evaluasi. Jadi, evaluasi yang benar itu harus berbasis kepada prinsip-prinsip evaluasi. Yang pertama adalah komprehensif, ya. Jadi, evaluasi itu harus mencakup semua aspek, ya. Kalau kita mengenal tiga domain, ada kognitif, afektif, dan psikomotorik, maka evaluasi itu semestinya harus mencakup ketiga hal itu. Kognitifnya diukur, afektifnya diukur, psikomotoriknya juga diukur untuk memberikan gambaran yang utuh tentang perkembangan peserta didik. Ya, komprehensif, menyeluruh. Jangan hanya berat di kognitif saja, ya, atau mata pelajaran tertentu beratnya di afektif saja. Tidak. Semua dimensi kognitif, afektif harus diukur secara proporsional. Berikutnya, yang kedua adalah prinsip kesinambungan atau continuity. Jadi evaluasi dilaksanakan secara teratur. Makanya ada evaluasi harian atau asesmen harian, ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Itu semuanya dilakukan secara berkesinambungan dari waktu ke waktu ya, teratur, terencana di jadwal. Makanya ada kalender akademik ya, ada apa namanya rencana pembelajaran semester, rencana pembelajaran tahunan itu untuk membuat segala sesuatunya berkesinambungan. Tidak sporadis, tidak tiba-tiba muncul evaluasi, tidak ya. Semuanya terencana sejak awal. Berikutnya adalah objektif. Jadi evaluasi itu harus lepas dari unsur subjektivitas. Jadi evaluator, guru ya harus bertindak wajar sesuai dengan fakta dan menghindari kepentingan subjektif. Ya, jangan karena misalnya yang diajarin oleh Anda itu siswanya anaknya kepala sekolah atau anaknya kepala dinas atau anaknya pengawas, kemudian nilainya jelek, kemudian dibagus-bagusin, nah nggak boleh. Harus apa adanya sesuai dengan kemampuan anak tersebut, gitu ya. Baik. Nah, berikutnya prinsip evaluasi pembelajaran lainnya adalah harus dirancang dengan baik. Kalau kita membuat soal nggak boleh sembarangan, tidak asal asal buat, tidak ya. Semuanya ada prinsipnya yang jelas ya. Apa yang dinilai, materi apa yang dinilai,
instrumen penilaiannya pakai apa, apakah pilihan gandanya seperti apa, apakah pilihan ganda biasa, apakah pilihan ganda perkecualian, atau pilihan ganda yang lainnya, gitu ya, atau menginterpretasikan gambar dan lain-lain. Banyak sekali bentuk-bentuk pilihan ganda misalnya. Apakah esai, apakah menjodohkan gitu ya, atau isian ya, dan lain-lain ya. Banyak sekali instrumen yang bisa digunakan, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Prinsip yang kedua, penilaian itu harus integral. Jadi kalau kita menilai itu harus integral, itu bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Jadi kalau Anda membuat soal, jangan sekali-kali membuat soal materi yang tidak pernah diajarkan dalam pembelajaran sehari-hari di sekolah. Jadi harus merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, menggunakan alat penilaian yang komprehensif dan objektif. Jika hanya satu saja, misalnya hanya menggunakan PG saja, PG yang seperti apa? Tentu tidak hanya satu jenis PG, Anda bisa menggunakan banyak variasi PG untuk melihat sejauh mana kemampuan siswa. Dan juga harus objektif ya menilainya. Apalagi untuk soalnya esai. Nah, esai juga harus hati-hati ya. Ketika ketika Anda membuat soal esai, pastikan harus dibuat rubriknya. Karena kalau tidak membuat rubrik, Anda akan memeriksa atau mengkoreksi hasil belajar siswa dengan meraba-raba, dengan mengira-ngira, ya. Nah, perkiraan ini akan membuat Anda terjebak pada subjektivitas. Ah, tulisannya bagus. Ah, anak ini anak yang sehari-hari pintar di kelasnya. Ah, anak ini anak kepala sekolah. Saya kasih nilai bagus. Nggak bisa begitu. Harus menggunakan rubrik dan sesuaikan, cocokkan jadwal apa jawaban siswa tersebut dengan rubrik yang ada, kemudian Anda berikan nilai objektif ya. Kemudian yang keempat adalah hasil evaluasi diikuti dengan tindak lanjut. Tindak lanjut untuk siswa yang punya prestasinya bagus diberikan apresiasi, untuk siswa yang kemampuan belajarnya masih kurang diberikan remedial dan seterusnya. Gitu. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, dalam evaluasi ada dua sistem ya. Yang pertama adalah penilaian acuan norma ya. Yang kedua adalah penilaian acuan patokan. Maksudnya bagaimana? Nah, penilaian acuan norma yaitu penilaian di mana nilai dirujuk atau merujuk pada rata-rata kelompoknya. Penilaian seperti ini misalnya ya, Anda melakukan UAS ya, atau PSAS atau ASAS ya, Assessment Sumatif Akhir Semester ya. Em, Kemudian dari situ Anda menemukan eh, bahwa rata-ratanya 70 gitu ya. Maka siswa yang ada di 60 berarti nilainya berada di bawah rata-rata gitu ya. Nah, norma ini digunakan untuk menentukan derajat siswa, apakah berapa orang siswa yang berada nilainya di atas rata-rata, di sekitar rata-rata, dan di bawah rata-rata. Kelemahannya tentu kurang meningkatkan kualitas hasil belajar ya, karena rata-rata siswa yang di sekolahnya sekolah unggulan atau sekolahnya yang pinter-pinter gitu ya, beda dengan rata-rata siswa di sekolah biasa. Sekolah yang sekolah unggulan misalnya untuk dapat nilai 70 sulit mungkin ya, tapi untuk siswa di sekolah tertentu misalnya ya mungkin nilai demikian mudah gitu ya. Jadi, eh, sistem ini kurang menggambarkan pencapaian tujuan pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, penilaian acuan norma disebut juga sebagai standar relatif. Karena kemampuan siswa di Jakarta berbeda dengan kemampuan siswa di Aceh, kemampuan siswa di NTT, NTB, dan seterusnya. Gitu ya, karena berbeda. Jadi kemampuan tentu setiap orang, setiap kelas, setiap sekolah dengan berbagai macam kondisi demografinya tentu berbeda. Nah, maka kemudian muncul sistem yang kedua yang disebut dengan penilaian acuan patokan, di mana penilaian yang diacukan kepada tujuan instruksional yang harus dikuasai oleh siswa. Nah, derajat keberhasilan siswa dibandingkan dengan tujuan instruksional yang harus dicapai, bukan dibandingkan dengan rata-rata kelompoknya.
Nah, keberhasilan siswa dirujuk pada kriteria keberhasilan minimal ya. Sistem ini juga dikenal dengan konsep mastery learning atau belajar tuntas. Nah, sistem ini disebut juga dengan standar mutlak ya. Nah, contoh penerapan penilaian acuan patokan itu misalnya adalah standar nilai kelulusan, ya, passing grade lah. Passing grade misalnya sekian, maka ketika nilainya di bawah sekian maka tidak lulus. Nah, sama halnya juga ketika kalian ujian nasional gitu ya. Ujian nasional atau asesmen nasional gitu ya, itu ada passing grade-nya. Maka ketika nilainya di bawah passing grade, maka dinyatakan bahwa yang bersangkutan nilainya di bawah rata-rata gitu ya. Atau di bawah standar nilai yang sudah ditetapkan. Itu yang paling contoh gampang adalah misalnya kalau kelulusan. Kalian misalnya untuk lulus mata kuliah minimal C gitu ya. Atau C min gitu ya. Masih masih lulus gitu. C minus gitu. Tapi kalau D itu tidak lulus. Nah, standar C minus sebagai kelulusan itu adalah standar minimal untuk dinyatakan lulus. Gitu ya. Jadi itu contoh. Jadi ada standar angka atau ada standar patokan yang menjadi ukuran keberhasilan siswa. Nah, ini sistem ini disebut dengan penilaian acuan patokan. Nah, berikutnya prosedur evaluasi. Jadi kalau kita mau melakukan evaluasi, ada prosedur yang harus dilalui, ya. Prosedur itu tahapan. Dari mana mulainya? Dimulai dengan merumuskan atau mempertegas tujuan pembelajaran. Nah, apa tujuan pembelajarannya? Kita bisa merujuk kepada standar kurikulum yang berlaku. Misalnya di kurikulum mereka itu sudah ada capaian pembelajaran, sudah ada tujuan pembelajarannya. Ya, Anda merujuk ke sana, kemudian menurunkan dari sana. Yang kedua, mengkaji kembali materi pelajaran berdasarkan kurikulum dan silabus mata pelajaran. Jadi, ketika kita mau membuat soal, ya, ketika kita mau membuat soal, maka kita harus lihat lagi materi yang diajarkan apa saja. Kalau Anda pakai buku Kemendik, buku mana yang dipakai? Apakah buku terbitan Kemendikbud atau mengembangkan sendiri atau seterusnya? Kemudian melihat lagi apakah materi itu cocok banget nggak dengan TP, dengan CP yang sudah ditetapkan. Baru setelah itu Anda menyusun alat penilaian yang cocok dengan aspek yang dinilai. Ya, nah, misalnya aspeknya di situ pengetahuan, maka yang diukur adalah pengetahuan. Maka ketika yang diukur adalah pengetahuan, maka soal alat evaluasi itu adalah yang mengukur kemampuan pengetahuan gitu ya. Oke, jadi soalnya misalnya apakah levelnya mengetahui saja, maka soalnya lebih sederhana. Tapi semakin ke atas, kemampuan memahami, kemampuan mengaplikasi itu akan semakin tinggi apa namanya kemampuan kognitif yang diminta dari setiap anak ketika mengerjakan soal tersebut. Kemudian yang keempat, menggunakan hasil penilaian sesuai dengan tujuan dilaksanakannya penilaian tersebut. Jadi setelah instrumennya ada, selesai disusun, maka Anda gunakan itu untuk tujuan yang Anda tetapkan di depan. Misalnya untuk mengukur satu topik, maka lakukan itu untuk mengukur satu topik saja, atau satu TP saja, gitu, atau satu CP saja. Nah, berikutnya, langkah-langkah untuk menyusun alat evaluasi, tentu yang pertama adalah menelaah kurikulum dan buku pelajaran agar ditentukan lingkup pertanyaannya. Pertama, Anda pelajari dulu capaian pembelajarannya, kalau di kurikulum Merdeka ya, kemudian TP-nya, KKTP-nya. Dari situ, Anda pelajari buku pelajaran apa yang dipakai. Jadi, nanti dari TP, KKTP tersebut, Anda masuk ke yang ditanyakan itu, ya, harus melihat apa yang diajarkan dari isi buku itu. Ya. Kemudian berikutnya membuat kisi-kisi, ya, kisi-kisi yang berisi tentang KKTP, kemudian level kognitifnya apa, nanti sampai kepada tingkat kesulitan dan seterusnya ya. Jadi kisi-kisi itu adalah satu tabel yang menggambarkan apa yang diukur, dengan apa pengukurannya, levelnya level apa. Kalau kognitif level C berapa, kalau afektif level A berapa, kalau psikomotorik level P berapa. Kemudian berikutnya adalah menyusun atau menulis soal berdasarkan pada kisi. Jadi setelah membuat kisi-kisi, baru kemudian menyusun soalnya. Ya,
Soal harus persis konsisten dengan kisi-kisi, tidak boleh melenceng ya. Kalau yang diukur misalnya kemampuan memahami, maka soal itu yang ditanyakan adalah harus kemampuan memahami, bukan kemampuan menganalisis, bukan kemampuan mengevaluasi. Berikutnya adalah membuat dan menentukan kunci jawaban. Jadi setelah soalnya dibuat, maka Anda harus membuat kunci jawabannya. Atau kalau bentuknya esai adalah jawaban yang diharapkan, berikut dengan rubriknya. Gitu. Oke, demikian mungkin materi perkuliahan pada kesempatan hari ini tentang ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa dipahami dan membantu Anda untuk lebih dalam mengetahui ya tentang evaluasi pembelajaran. Demikian video kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu di topik berikutnya dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.